Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMTV, selamat datang kembali di podcast kami. Kali ini bersama saya Nafis Hidayatul yang akan mengajak kalian untuk sharing banyak hal yang seru dan menarik dan tentunya juga sangat bermanfaat buat kalian. Apalagi buat calon-calon mahasiswa baru yang masih bingung mau pilih prodi mana, podcast ini cocok banget nih buat kalian. Dan tentunya aku nggak sendirian, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, ada Ibu Kaprodi Manajemen, ada Ibu Radiana Asmi, SEMM. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan program studi boleh. saya. Ya. Saya sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Rani Mekah ingin memperkenalkan kampus kami yaitu Fakultas Ekonomi dan program studinya ada dua sana yaitu akuntansi dan manajemen, dan alhamdulillah program studi kami sudah terintegrasi baik sekali, sedangkan yang akuntansi menuju ke unggul insya Allah ya. Nah, ini membuktikan bahwa kami menjaga kualitas dan pendidikan dalam besarnya. Kami juga terus berinovasi dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti indikator bisnis, koperasi universitas, dan galeri investasi, seperti yang semuanya dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, baik secara akademik maupun secara praktik. Wah, keren Bu. Mbak, ini Nafis mau nanya nih Bu. Menurut Ibu, apa sih nilai plus yang dimiliki oleh prodi manajemen di kampus ini dibandingkan sama prodi manajemen di kampus lainnya? Jadi yang membedakan kampus kami dengan yang lainnya yaitu kita mempunyai kombinasi antara kualitas, fleksibilitas, dan fasilitas pendukung yang lengkap. Nah, kami juga memiliki kelas reguler dan juga kelas ekstensi, yang mana kelas ekstensinya yaitu hari Sabtu dan Minggu itu bagi karyawannya, Sabtu Minggu, dan ada kelas malam untuk ekstensi. Serta kami ada program RPL. RPL yaitu rekognisi pembelajaran lampau yang hanya dijalankan oleh prodi yang akreditasinya baik sekali. Jadi nggak semua program studi bisa menjalankan ini, hanya yang baik sekali. Nah, selain itu kami juga memiliki inkubator bisnis untuk mendukung mahasiswa berwirausaha, ada koperasi universitas juga, kemudian juga ada sarana praktik sebagai sarana praktik nyata untuk mengaplikasikan ilmunya. Kemudian juga kita ada namanya galeri investasi, yaitu untuk berinvestasi meningkatkan literasi keuangan daripada mahasiswa. Dan menariknya lagi di prodi manajemen kami juga memiliki mahasiswa asing. Ada yang dari Thailand, ada yang sudah selesai, ada yang masih menempuh pendidikan di Thailand. Bahkan ini ada 2 orang yang dari Thailand, kemudian juga ada dari Malaysia. Nah, ini menunjukkan bahwa prodi kita itu sudah memiliki daya tarik internasional. Terus Bu, selama perkuliahan, mahasiswa di prodi ini akan belajar apa aja nih Bu? Jadi selama perkuliahan di tempat di prodi manajemen, mahasiswa itu akan mempelajari berbagai bidang penting dalam manajemen, misalnya seperti manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi bisnis. Nah, selain itu mereka juga akan mendapatkan pengalaman praktik melalui kegiatan-kegiatan wirausaha, bagaimana mengelola koperasi, hingga simulasi investasi di galeri investasi. Nah, jadi tidak hanya teori, tetapi juga langsung praktek yang relevan dengan dunia kerja. Nah, ada mata kuliah pasar modal seperti itu, kebetulan yang mengampu itu saya. Nah, di sini kita belajar mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari pada mata kuliah semester sebelumnya, yaitu manajemen portofolio dan analisa investasi. Nah, aplikasinya mahasiswa diwajibkan untuk membuat akun agar ketika membeli saham dapat langsung digunakan keuntungannya langsung masuk ke ini. Kemudian belajar menggunakan aplikasi motion trade, belajar melihat kenaikan dan penurunan saham. Kemudian galeri investasi kita ini baru saja alhamdulillah baru saja memperoleh kampus Start Inkubator Road to ASEAN Investment Challenge ya 2027. Nah, kampus Start Inkubator ini merupakan program pembinaan talenta mahasiswa yang hadir sebagai bagian dari Roadshow ASEAN Investment. Investment ya. Nah, ini juga merupakan kompetensi daripada investasi tingkat ASEAN yang telah diselenggarakan sejak tahun 2023.
Nah, kenapa kami bisa memperoleh penghargaan tersebut? Karena kami selama ini aktif di galeri investasi itu dan selalu membuat kegiatan. Nama kegiatannya itu ada namanya sekolah pasar modal, ada edukasi publik, ada diskusi seputar investasi yang dijalankan oleh ada pengurus dari galeri investasi tersebut ya. Ini juga mahasiswa yang pengurusnya. Nah, kami juga mewajibkan selain itu apa menjadi keunggulan kami, kami mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti namanya pelatihan BNSP. Ketika mahasiswa tersebut akan melakukan akan sidang, jadi sebelum sidang dia harus mengikuti pelatihan BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Itu wajib, itu syarat untuk dilampirkan ini. Nah, di BNSP ini mahasiswa itu belajar digital marketing, cara memasarkan produk, membuat produk, dan yang lebih menarik, mengembangkan produk agar lebih terkenal dengan menggunakan web. Jadi ada tempat lain yang mereka menimba ilmu gitu, tidak hanya teori, tapi mereka akan mempraktekkan hal-hal ini. Nah, setelah mereka belajar di BNSP ini, mereka akan diuji. Kalau lulus baru dapat sertifikat. Nah, yang lulus tidak, yang nggak lulus nggak dapat sertifikat, jadi dia harus ngulang kembali. Nah, ini biasanya kalau di luaran sertifikat ini berbiaya tinggi, sekitar 1,5 juta atau 2 juta. Tapi di kita karena kita sudah menjalin kerjasama, jadi untuk harga mahasiswa di bawah sekali, 300.000 atau berapa gitu ya. Jadi terjangkau lah sama mahasiswa, apalagi mahasiswa kita ada yang dapat KIP itu ya, jadi harus dapat gitu ya. Dan hal lainnya yang membedakan kampus kami dengan kampus yang lainnya itu pembekalan mahasiswa. Ketika DKK UNI saat ini kita mau pembekalan mahasiswa, kami mengundang narasumber dari luar selalu. Ini saat ini kita mengundang ada dari Maybank, ya. Kemudian ada juga dari Ombudsman, kita langsung ketua Ombudsman kita undang. Kemudian ada OJK, kemudian dari Disperindak, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, kemudian ada UMKM Center USK. Nah, kenapa kami mengundang narasumber dari luar? Agar mahasiswa itu bisa terbuka wawasannya ya dengan materi-materi yang diberikan oleh narasumber yang dari luar tersebut. Gitu, Nafis. Terus Bu nih, di era zaman sekarang ini kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa Gen Z yang sudah memulai berbisnis. Nah, di Prodi ini apakah mahasiswa didukung untuk menjadi wirausaha? Sangat didorong ya. Jadi kami menyediakan, kan ada tadi inkubator bisnis sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide usaha mereka ya. Mahasiswa nggak hanya belajar bagaimana memulai bisnis, tapi juga bagaimana mengelola secara berkelanjutan. Jadi nggak stagnan ketika mulai terus dia putus asa berhenti, enggak. Jadi terus berlanjut, bagaimana caranya berlanjut terus. Kami juga lulusan kami nggak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Terus sistem perkuliahan buat mahasiswa yang mungkin lagi bekerja itu gimana Bu? Ya. Nah, kami memahami sekali tidak semua mahasiswa itu punya waktu ya. Jadi untuk kelas reguler dan ekstensi perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Namun ada kelas RPL yang tadi saya katakan, RPL itu kami menerapkan sistem daring dan luring ya. Nah, karena sebagian besar dari mereka berada di luar kota yang masa RPL ini. Nah, demikian kami tetap menjaga kualitas akademiknya dengan mewajibkan kehadiran langsung pada momen-momen tertentu, misalnya saat ujian akhir, kemudian saat seminar proposal. Nah, ini bersifat wajib mereka hadir, walaupun yang lainnya pembelajaran itu secara enggak tatap muka, tapi ketika momen-momen tertentu mereka wajib hadir. Jadi kan terjaga tetap lulusannya ya. Terus nih Bu, dalam pemilihan prodi biasanya mahasiswa itu sebelum kuliah kalau milih itu ada yang memang dari hati, ada yang memang dia ngikut teman aku pilih prodi ini, aku pilih prodi ini juga. Jadi sebenarnya menurut Ibu itu karakter mahasiswa seperti apa yang cocok untuk prodi manajemen ini? Nah, kalau prodi manajemen ini cocok bagi mereka yang mempunyai minat di bidang bisnis, organisasi dan kepemimpinan, namanya manajemen ya. Kemudian juga bagi yang ingin menjadi wirausaha ya, atau bagi para karyawan yang ingin meningkatkan kompetensi dan karir mereka ya. Kemudian karena di manajemen ini kita tidak hanya belajar teori,
tapi juga bagaimana mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Terus Bu, setelah ini peluang kerja yang mereka dapatkan apa aja Bu? Kalau manajemen ini peluang kerjanya sangat luas sekali. Ya. Lulusan kami bekerja di berbagai sektor, bagi perusahaan swasta, instansi pemerintah, perbankan maupun menjadi wirausaha. Kan? Nah, dengan bekal ilmu manajemen yang komprehensif, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi, keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusianya. Apalagi dengan adanya fasilitas sebagai inkubator bisnis itu ya, dan galeri investasi, mahasiswa kami memiliki nilai tambah dibandingkan dengan lulusan lainnya. Terus bagaimana sih Bu dukungan prodi ini untuk perkembangan soft skill mahasiswa? Ya, nah kami sangat memperhatikan soft skillnya ya. Mahasiswa itu dilatih memiliki kemampuan komunikasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memimpin, kerja tim, teamwork itu, kemudian problem solvingnya. Nah ini juga dilakukan melalui presentasi. Kita sering sekali mata kuliah itu presentasi, harus ada presentasi, diskusi, kerja kelompok, itu sangat penting ya. Serta keterlibatan dalam kegiatan organisasi dan praktek langsung. Karena dunia kerja itu soft skillnya sangat penting sekali dengan kemampuan akademiknya. Terus boleh nggak Ibu ceritakan sedikit pengalaman atau keunggulan mahasiswa di prodi manajemen ini? Boleh. Bisa. Jadi alhamdulillah kami memiliki mahasiswa yang aktif dan beragam, bahkan hingga ke tingkat internasional seperti saya katakan tadi. Kami sudah menerima mahasiswa dari Thailand, dari Malaysia, yang menjadi kebanggaan bagi kami karena menunjukkan bahwa prodi ini memiliki daya saing yang tidak hanya lokal, tapi juga internasional. Selain itu, mahasiswa kami juga mulai aktif dalam kegiatan kewirausahaan dan mengembangkan bisnis sejak masa kuliahnya. Itu. Terus tadi yang kayak Ibu bilang ada inkubator bisnis, ada koperasi, ada galeri investor. Nah itu peran hal-hal itu untuk mahasiswa apa aja sih Bu? Jadi ketiga fasilitas ini menjadi keunggulan utama kami. Nah, inkubator bisnis misalnya membantu mahasiswa mengembangkan usaha dari nol hingga bisa berjalan. Kemudian koperasi universitas menjadi tempat mahasiswa belajar bagaimana mengelola bisnis secara langsung. Kemudian sementara galeri investasi itu memberikan pemahaman praktis tentang dunia pasar modal dan keuangan. Jadi mahasiswa nggak hanya belajar teori, tapi benar-benar mengalami dunia bisnisnya. Oke, terus bagaimana komitmen prodi ini dalam menjaga kualitas lulusan-lulusan dari prodi ini? Kami sangat menjaga kualitas lulusan melalui standar akademik yang jelas. Misalnya, walaupun ada sistem fleksibel seperti RPL, kami tetap mewajibkan kehadiran langsung pada saat ujian akhir dan seminar proposal skripsi tadi ya. Ini penting agar kualitas lulusan tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Terus sampai sih Bu di era yang sekarang ini apa ancaman terbesar buat para mahasiswa dan apakah prodi ini bisa membantu mereka untuk melewati itu semua? Jadi salah satu tantangan terbesar saat ini itu adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan, ya, terutama di era digital ini. Nah, kami membantu mahasiswa dengan memberikan pembelajaran yang relevan, mendorong inovasi serta memberikan ruang praktik seperti dari indikator bisnis dan inkubator bisnis dan galeri investasi. Kemudian dengan begitu mahasiswa nggak hanya dia siap teori, tapi juga siap beradaptasi dengan dunia nyata. Selanjutnya Bu, apakah ada peluang networking atau relasi selama kuliah? Tentu saja ya, mahasiswa memiliki kesempatan untuk membangun relasi dengan sesama mahasiswa, dengan dosen, praktisi, bahkan mahasiswa internasional. Karena kita juga ada dosen praktisi namanya ya. Tadi juga ada mahasiswa internasional kan. Ini menjadi nilai tambah yang sangat penting untuk mengembangkan karir di masa depan.
mahasiswa internasional kami seperti kemarin ketika dia pulang mudik kemarin, dia mengajak teman-teman yang lain dan dia dengan inisiasinya sendiri dia membuat flyer dengan bahasa Thailandnya. Nah, kemarin ada beberapa katanya ada untuk tahun ini Bu, insya Allah ada 2 yang sudah pasti mau masuk ke prodi kita dan kita memberikan bagi mahasiswa asing itu kita memberikan free uang kuliahnya. Dan kemarin kita juga pernah sempat berkomunikasi dengan ketua yayasan Ampodis. Mulai saat ini akan diberi keluasan untuk membayar SPP-nya setiap bulan. Jadi kan nggak berat sekali pas di akhir kita harus membayar. Jadi kalau setiap bulan kita cicil kan nggak terlalu besar. Jadi itu sedikit itu memberikan nggak langsung blok itu agak berat kan bagi mahasiswa, tapi kalau dia nyicil setiap bulannya yang mau jajan-jajan terlalu inilah ya kita lagi kuliah oke. Kalau laki-laki tuh mau rokok lah gitu. Iya. Oke Bu, ini untuk terakhirnya Ibu mungkin bisa kasih sedikit closing statement nih. Jadi closing statement dari saya, jangan ragu untuk bergabung dengan Prodi Manajemen Universitas Kamiluka. Kami bukan sekedar tempat menempuh pendidikan, tapi ruang untuk membangun masa depan Anda. Nah, dengan demikian, dengan kualitas yang terjamin, fasilitas yang lengkap, serta sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman, kami hadir untuk mendukung setiap langkah perkembangan Anda, baik sebagai lulusan baru maupun sebagai profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya. Kemudian kami berkomitmen juga mencetak lulusan yang unggul, kompetitif dan siap menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Mari bergabung bersama kami dan jadilah bagian dari generasi manajemen yang siap bersaing dan membawa perubahan di masa depan. Nah, jadi itu tadi teman-teman dari Ibu Radiana Asmi. Keren banget ya prodi ini. Gimana nih buat teman-teman yang masih bingung? Udah tahu belum mau milih jurusan mana atau yang masih ragu mau masuk prodi manajemen? Gimana? Udah yakin belum nih? Yakin? Iya, harus yakin nih. Ibu, terima kasih Ibu buat waktunya hari ini. Terima kasih buat jadi pemaparan dari Ibu yang sangat bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mungkin hari ini hanya itu saja dari kami. Saya Nafis Hidayatul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.